Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Kota Malang. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing, supaya kita bisa diberi kelancaran, supaya kita bisa diberi keselamatan, hingga kita balik lagi berkumpul ke rumah masing-masing. Untuk berdoa, bisa dimulai. Setelah selesai doa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Verly Safira. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari Fair Tour Indonesia. Dan di sini saya ada Mas Ivan. Kalian bisa panggil Mas Ivan, ada di sebelah kiri kalian. Hai Mas Ivan. Dan di sebelahnya Mas Ivan ada namanya Mas Angga. Nah, untuk Mas Angga ini, dia adalah spesialis dari tour leader, timekeeper kita dari tour itinerary. Kita bersama dulu. Halo Mas Angga. Setelah rekan-rekan saya dari Fair Tour Indonesia, selanjutnya saya akan memperkenalkan kru dari para driver yang mengantarkan kita menuju ke beberapa tempat wisata. Yang pertama, untuk driver yang ada di sebelah kanan kalian, itu adalah Pak Andi. Silakan dipanggil Pak Andi. Hai Pak Andi. Nah, Pak Andi juga beliau ini bawa teman nih. Teman dari buat ngobrol-ngobrol lah, kalau misalnya jenuh atau bosen atau ngantuk nih bisa aja ya Pak Andi. Nah, sebelahnya adalah Pak Dwi. Halo Pak Dwi, sebelah kiri kalian. Oke. Sebelumnya setelah kita melakukan perkenalan, selanjutnya saya Verly ingin menjelaskan sedikit akan kemana aja sih kita hari ini. Yang pertama kita akan menuju ke Kampung Warna-Warni Jodipan. Nah, untuk Kampung Warna-Warni Jodipan ini adalah salah satu tempat yang menjadi ikonik dari Kota Malang itu sendiri dan memiliki keunikan di mana rumah ini tuh banyak sekali warna-warnanya dan teman-teman yang ketika menuju ke sana itu pasti kalian akan merasa senang, merasa bahagia juga karena di sana itu banyak banget spot-spot foto nih buat yang teman-teman yang mau bikin vlogger, mau foto outfit of the day. Nah, itu kalian bisa banget foto di sana. Terus untuk di sana teman-teman jangan khawatir karena mohon maaf nih, boleh langsung berangkat aja, Pak? Gak apa-apa. Oke. Saya akan jelaskan bahwa di Kampung Warna-Warni Jodipan ini banyak banget fasilitasnya ketika kalian menggunakan fasilitas umum nih. Contohnya kalau misalnya ada kamar mandi umum, ada tempat cuci tangan, terus mungkin kalian ngerasa lapar, capek, ada tempat duduk yang sudah disediakan untuk kawasan kampung ini. Dan untuk teman-teman semuanya, saya himbau untuk terus berhati-hati, jaga lisan, menghormatilah warga-warga yang di sana yang sedang melakukan kegiatan karena kampung ini meskipun sudah menjadi kampung wisata, beliau-beliau yang ada di sini, orang-orang yang ada di sini, mereka masih melakukan kegiatan di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan sehari-hari mereka. Yang pertama, mereka menyapu, mereka mencuci baju. Jadi buat teman-teman semuanya, mohon hormati mereka, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat supaya mengganggu aktivitas mereka gitu. Jadi buat teman-teman mohon hati-hati. Selamat datang di Kampung Warna-Warni Jodipan, teman-teman. Sebelum kita turun ke dari bus, kita menuju ke tempat wisatanya, mohon dicek terlebih dahulu buat teman-teman. Mungkin yang mau bawa kamera silakan dipersiapkan, yang mau pakai topi, terus habis itu untuk sepatunya mungkin mau ganti sendal, mau pakai sepatu terserah. Saya kasih waktu untuk 10 menit untuk melakukan persiapan sebelum kita turun. Mohon dicek kembali, jangan sampai ada barang berharga yang tertinggal dalam bus. Oke, setelah semuanya sudah siap selama 10 menit, tadi waktunya sudah lumayan cukup ya buat melakukan persiapan. Dan selanjutnya untuk turunnya, ini adalah kartu dan ini adalah salah satu karcis di mana nanti ketika kalian semuanya masuk kan wajib menunjukkan ini kepada petugas penjaga bahwa kalian memang sudah mendapatkan tiket untuk izin untuk masuk ke wilayah Kampung Warna-Warni Jodipan. Nah, nanti untuk teman-teman tolong diingat ya, teman-temannya satu sama lain yang menggunakan baju warna putih dan teman-teman semuanya itu harus berhati-hati juga karena
ini kan kampung ya, maksudnya itu luas, takutnya ada temennya yang mau kamar mandi ternyata lupa. Jadi buat teman-teman mohon dicek dulu teman-temannya sebelum melakukan atau melanjutkan perjalanan. Untuk waktu kita yang ada di sini kurang lebih kita 2 jam di dalam wisata ini. Jadi nanti kita ada yang Kampung Warawari Jodipan sama Kampung 3D. Jadi buat teman-teman tolong maksimalkan 2 jam nanti kita akan berkumpul di titik ini. Nah, untuk nanti saya akan mengikuti beberapa rombongan ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau pisah, tolong dikasih tahu ya sama saya, Mas Ivan dan Mas Angga supaya nanti itu kita bisa saling koordinasi. Dan nanti kita akan membuat 3 tim di mana nanti itu kalau misalnya mau mencar nanti boleh sama Mas Angga, Mas Ivan atau dengan saya. Dan nanti kita bisa koordinasikan lagi mau kemana. Yang penting semuanya tetap koordinasi, minta tolong untuk selalu menyimpan nomor saya, nomor Mas Ivan dan Mas Angga. Buat nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau urgent, nanti bisa langsung calling dan insya Allah saya dan Mas Ivan dan Mas Angga kita akan fast respon selama 24 jam. Jadi kita standby HP terus. Dan mohon hati-hati semuanya, ingat pesan saya tadi, jaga kesopanan kalian terhadap warga yang ada di Kampung Warawari Jodipan. Baik, terima kasih. Oke, gimana nih di Kampung Warawari Jodipan? Pasti seru banget ya, udah capek banget nih wajah-wajahnya. Tapi anyway, mungkin kalian sekarang udah lemes nih ya, udah capek, udah kayak ngerasa kepanasan ya, terik banget kan dari tadi. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke kedai Assalamualaikum, akan makan siang di sini. Jadi, buat teman-teman boleh istirahat terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah hampir sampai, saya akan memberitahu ke teman-teman semuanya. Nah, baik buat teman-teman, nanti ketika kita sudah sampai di kedai Assalamualaikum, nanti sudah ada tulisannya dari Vertur Indonesia. Buat teman-teman, jangan sampai tertukar dengan pengunjung yang lainnya. Jadi nanti kita sudah dikumpulkan jadi satu di meja Vertur Indonesia. Buat teman-teman nanti lokasinya kita akan di luar lokasi, jadi di sebelah di sampingnya. Di situ ada semacam gazebo besar dan kita akan makan di sana bareng-bareng. Buat teman-teman tolong diperiksa barang berharganya sebelum turun. Jangan sampai ada yang tertinggal dalam bus karena bis ini akan ditinggal gitu loh. Takutnya ada kejadian apa-apa. Nah, buat teman-teman kita sudah sampai. Jangan lupa pesan saya tadi bahwa kita akan makan di yang ada tulisannya Vertur Indonesia. Untuk selain itu tuh di luar dari pesanan kita. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ada tambahan atau apa, mohon untuk dibayar sendiri, yaitu biaya dari di luar dari kita. Jadi kalau misalnya mau nambah minum, mau nambah makan, atau mau nambah snack dan lain-lain, itu bisa nanti langsung menuju ke kasir dan bisa langsung bayar gitu ya. Nanti bilang aja dikirimkan ke Vertur Indonesia namanya siapa, biar nanti ketika diantar dari pihak pegawainya bisa tahu untuk diantarkan ke siapa. Mungkin itu aja, silakan untuk turunnya hati-hati. Sekali lagi dicek barang berharganya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfano Kurniawan atau bisa dipanggil Ivan. Di sini saya menggantikan Mbak Verly sebagai pemandu kalian. Bagaimana perasaan Anda ketika berwisata di wisata Kampung Warawari Jodipan? Pasti senang bukan? Apalagi perut sudah kenyang ketika sudah makan siang di kedai Assalamualaikum. Oke, saatnya kita lanjut bersenang-senang lagi dengan saya sebagai pemandu kalian. Mungkin ada yang lupa nama driver atau co-drivernya atau nama teman-temannya, teman-teman lainnya. Mungkin saya bisa kenalkan lagi kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibunya gabut, bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekalian. Sama Pak driver ada Pak Andi dan Pak co-drivernya ada Pak Dwi. Mungkin ada saya sekalian Ivan atau Mas Angga sebagai tour leader dan Mbak Verly juga sebagai pemandu. Mungkin itu saja untuk perkenalan lagi. Habis ini kita akan menuju Kusuma Agrowisata sebagai mau memetik wisata buah. Kusuma Agrowisata berada di Kota Batu. Kurang lebihnya jarak kalau ditempuh dari Kota Malang sekitar kurang dari 1 jam untuk mencapai Kusuma Agro. Di sana mungkin kita akan memetik wisata buah.
Di sana tidak hanya buah apel saja, tentunya ada banyak buah seperti buah naga, buah stroberi, dan sayur mayur seperti tomat atau tanaman yang diolah secara hidroponik. Mungkin kita di sana bisa belajar bagaimana mengolah tanaman secara hidroponik juga, berwisata juga sambil menambah ilmu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sebatas mungkin Bapak Ibu bisa menikmati perjalanan untuk menuju Kusuma Agrowisata. Nanti kita akan menjelaskan segala teknisnya. Oke semuanya, mungkin kurang lebihnya 15 menit lagi kita akan sampai ke wisata Kusuma Agro. Untuk teknis kemungkinan masih sama kayak tadi. Kita akan dibagi 3 tim. Yang mau mencar dengan Mas Angga ataupun Mbak Verly bisa sekali. Yang penting save nomor kita akan standby selama perjalanan ini berlangsung. Jadi kalau ada sesuatu yang urgent bisa langsung telepon ataupun WA saja. Dan untuk waktu di sini estimasi sekitar 2 jam, jadi bisa dinikmati untuk menikmati pemandangan atau berfotoria. Untuk meminta tolong untuk difotokan juga bisa dari tim kami juga menyediakan kamera. Nanti kita langsung ke peti apelnya saja untuk bersama-sama rombongan. Kurang lebihnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah perjalanan Anda sebelumnya di Kusuma Agrowisata? Apakah sudah merasa senang? Dan selanjutnya saya akan mengambil alih dalam perjalanan ini. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Mulia Angga Kurnia Rahman, dan saya akan memandu para Bapak Ibu sekalian di destinasi selanjutnya. Dan destinasi selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah destinasi Museum Angkut. Nah, pastinya Bapak Ibu sekalian bertanya, ada apa di Museum Angkut dan apa yang bisa kita lakukan di Museum Angkut? Dan saya akan menjawabnya. Di Museum Angkut ini terdapat beberapa lokomotif atau alat transportasi yang biasa kita lihat seperti mobil, motor maupun kapal yang tentunya pada zaman sekarang ini sudah modern. Dan di Museum Angkut ini kita bisa melihat alat transportasi tersebut pada zaman dahulu, yaitu tepatnya pada zaman di mana alat transportasi itu baru dibuat. Tentunya sangat berbeda dengan yang kita lihat sekarang ini. Nah, di museum ini kita bisa melihat berbagai transportasi baik dari negara kita Indonesia maupun dari negara luar seperti Eropa atau Amerika dan lain sebagainya. Dan di Museum Angkut ini merupakan museum yang sangat bisa dibilang hampir lengkap. Kurang lebih sekitar 300 koleksi yang bisa Anda lihat di sini. Dan nantinya di museum ini Anda juga bisa berfoto atau sekedar menikmati bagaimana sih rasanya melihat alat transportasi pada zaman dulunya. Dan sebelum sampai ke sana, nanti saya akan beritahu bagaimana cara masuknya. Oke,
10 menit lagi kita akan sampai di Museum Angkut. Dan untuk estimasi waktu yang diperlukan untuk mengeksplor kurang lebih 2 jam, dan diharapkan pada 2 jam tersebut Bapak Ibu sekalian dapat melihat museum tersebut dengan sangat baik. Dan setelah 2 jam kita akan berkumpul lagi di bus. Saat masuknya Bapak Ibu sekalian dimohon untuk tetap berada di dalam bus sementara, kemudian saya akan memandu sampai di depan pintu loket, dan saya, Verly, dan Ivan akan membagikan tiket tersebut untuk masuk. Nah, setelah Anda masuk, Anda jangan langsung menyebar. Seperti yang sebelumnya, kita akan membagi 3 tim yang terdiri dari saya, Mas Arifano, dan Mbak Verly untuk menjelajahi museum yang ada di sana. Dan jika ada suatu kendala bisa bilang sama saya atau Mas Arifano atau Mbak Verly ya. Jangan lupa selalu bersama dan silakan menikmati di destinasi tersebut. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah Anda merasa senang dengan destinasi kita di Museum Angkut? Dan tanpa terasa waktu yang kita lalui sudah sangat lama, dan destinasi Museum Angkut merupakan destinasi terakhir kita. Dan Muhammad Mulia Angga dan tim saya, yaitu Mas Arifano, Mbak Verly, dan juga saya, Pak Andi dan Pak Dwi, mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Ibu sekalian yang telah menggunakan jasa kami. Dan sebelumnya kami juga meminta maaf apabila telah melakukan kesalahan atau suatu hal yang kurang mengenakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian sangat puas dengan pelayanan yang telah kami berikan, dan di kemudian hari dapat menyewa tur kami lagi sebagai tujuan untuk destinasi yang selanjutnya. Dan sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Dan kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.